Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat malam minggu kawan. Semoga acara kalian lancar-lancar saja, tidak ada gangguan yang berarti. Soal cuaca di sekitar Surabaya Sidoarjo mendukung untuk acara malam mingguan kawan. Bagi kawan-kawan yang tidak acara, saya temani untuk mengulas permainan Magnus Carlsen dari babak terakhir Qatar Master Open 2023. Magnus Carlsen performanya cukup perlu dipertanyakan di event ini kawan. Dia mengalami 2 kali kekalahan pada game kedua saat menghadapi pecatur Kazakhstan. Kemudian di game ke-7 kalah dari pecatur India kawan. Dan hampir kalah juga di game keempat saat menghadapi Pranes. Dan juga di game ke-9 menghadapi Abhimanyu Puranik. Game inilah yang akan kita ulas kawan. Dari 9 game yang dia mainkan, Magnus Carlsen ini berjumpa dengan 7 pecatur India. Tapi sebelum kita otak-atik permainannya, Magnus Carlsen menghadapi Abhimanyu Puranik, di mana dalam permainan endgame-nya Magnus Carlsen ini minus 1 pion. Tapi secara teoritis endgame benteng versus benteng, walaupun unggul 1 pion, apalagi rajanya Magnus Carlsen ini masih bisa mengejar pion putih kawan. Permainan diakhiri dengan kesepakatan remis. Magnus Carlsen kawan di event ini kehilangan 12 elo rating atau tepatnya 11,2. Ya, kalau dibulatkan tetap 11 kecuali komanya di atas 5, mungkin pembulatannya 12 kawan. Minus 11,2 poin. Ada juga Nakamura juga minus 2,4 poin kawan. Aneskiri juga minus 8,2 poin. Yang banyak ini Gukesh kawan minus 12,2 poin. Sedangkan Abdus Satrob hanya plus sedikit kawan. Tadi saya lihat Abdus Satrob ini hanya plus 3,9 poin. Kalau digenapkan menjadi 4 poin. Oke, langsung ke papan analisisnya. Abhimanyu Puranik meladeni permainan Magnus Carlsen dalam permainan Ruy Lopez kawan di sini. Magnus Carlsen pion A6, gajah mundur, pion B5 langsung gajah mundur. Nah, di sini Carlsen memilih jalur kuda ke petak A5 kawan. Tidak memilih jalur utama yang seringkali sudah dipersiapkan oleh lawannya. Jadi, di sini Magnus Carlsen melatih lawannya untuk berpikir agar lawan ini menghabiskan banyak waktu di jalur sampingan seperti ini. Nah, di sini kuda C3, pion D4, rokade bisa jadi pilihan putih, pion D4 dipilih Abhimanyu Puranik, baku hantam di petak D4, menteri langsung keluar di sini kawan, dan gajah B7 terlebih dahulu, balas Magnus Carlsen. Kenapa tidak coba serang menteri dengan pion C5, nanti pion didorong untuk jebak gajah ini kawan? Tidak bisa begitu, karena gajah akan diluncurkan kawan, dan gantinya bisa mendapatkan benteng A8, temponya skak di sini. Oleh karena itu gajah B7 terlebih dahulu. Nah, kuda C3, pion D6. Lagi-lagi kenapa tidak dengan pion C5? Kan ada gajah di sini. Masalahnya menteri punya tempo untuk melakukan skak kawan, dan gajah punya tempo untuk melarikan diri nanti. Jadi di sini pion D6 terlebih dahulu. Selanjutnya gajah G5, lanjut Abhimanyu Puranik diblokade dengan kuda E7. Nah, kuda ke pusat kawan. Sekarang dengan benteng G8. Mungkin kita tidak tahu apa maksud Magnus Carlsen di sini bermain dengan benteng G8. Stockfish tidak menyukainya kawan. Stockfish menyukai pion C5, sudah saatnya dimainkan. Masalahnya di sini kawan. Kuda F6 akan dikorbankan ataupun juga gajah ambil kuda E7, baku hantam di sini. Tapi yang terkuat mungkin kalian coba dengan kuda ke F6 skak, ini memaksa pion ambil kawan. Nah, gajah diluncurkan ke sini skak. Kalian kalau tidak mau ambil ya menteri ambil pion ini, benteng jatuh karena terjebak kawan. Atau kalau kalian ambil dengan raja langsung, tetap gantinya nanti benteng kawan, jatuh juga di sini. Putih baik-baik saja. Memang kalah jumlah perwira, tapi dia mendapatkan benteng gantinya kawan. Dan beberapa pion tadi. Kembali lagi ke langkah aslinya memilih dengan benteng G8 Magnus. Sekarang pion C4 agar tidak terjebak posisi gajahnya kawan. Dan pion F6 terlebih dahulu usir gajah. Gajah mundur ke D2. Sekarang baru pion C5. Menteri mundur. Kemudian kuda ambil pion C4. Baku hantam di petak C4 kawan. Rokade panjang langsung. Tidak terburu-buru ambil pion. Kalian ambil juga tak ada masalah. Kemudian Magnus Carlsen baku hantam kawan. Rajanya masih berada di pusat. Magnus punya kesempatan ambil pion kawan. Tapi dia melangkah. Raja menghindar terlebih dahulu untuk menghindari lajur E kawan. Kemudian menteri ambil pion C4 sekaligus menjaga pionnya. Kemudian menteri bergerak ke D7. Lanjut Magnus. Di sini ada pion G4. Dilanjut dengan langkah benteng E8. Gajah C3.
tekan pion yang Disney kawan. Mungkin persiapan pion didorong, dikorbankan, melakukan skak nanti dengan kuda. Dilanjut dengan langkah pion H5 untuk membuka lajur-lajur bagi pergerakan benteng. Ditawari pion gratis, ditolak kawan. Benteng HG1. Pion H3 yang terkuat. Atau kalau kalian ambil pion yang Disney, masalahnya ada benteng H8 yang akan coba rebut kembali kawan. Dan benteng bisa keluar di langkah berikutnya. Rajanya aman juga, mungkin nanti bersembunyi di petak G8 seperti halnya rokade. Memilih dengan langkah benteng HG1, pion G5, lanjut Magnus. Buka terus kawan pion-pion depan raja, samping raja agar bentengnya juga segera ikut bermain. Nah, di sini menteri bergerak ke petak D3 yang terkuat untuk melindungi kudanya. Awasi petak F5 dari potensi menteri hitam ke F5 atau meluncur ke petak H7. Tapi memilih dengan pion G, pukul pion H5. Tidak ada lagi yang kontrol petak F5, menteri keluar ke F5. Tekan kuda, tekan pion di sini bersama gajah kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan menteri ke petak B3, sama-sama membuat ancaman bagi perwira masing-masing. Tapi memilih angkat benteng untuk melindungi kudanya. Langkah blunder ternyata. Di sini ada pion G4, lanjut Magnus usir kuda. Kuda ke D3 dan gajah ikut menyerang sekarang kawan. Sekarang posisinya Magnus Carlsen sangat bagus. Semua perwiranya sudah mulai aktif kawan, memberikan tekanan. Gajah gelap memberikan tekanan di sini. Gajah terang memberikan tekanan di sini. Diikuti benteng siap diangkat juga ke petak E4 nanti. Segera ditumpuk kawan apabila kuda ini jatuh. Oleh karena itu raja bergeser ke petak D1 untuk menghindari pin di sini, untuk mencegah pergerakan benteng diangkat naik ke petak E4. Carlsen langsung sikat kuda. Carlsen mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pion di sini kawan, tapi yang terkuat ambil pion H5 terlebih dahulu. Kosongkan ruang juga bagi gajah, reposisi ke petak F5 nanti. Tapi Carlsen langsung sikat kuda untuk memberikan tempat bagi bentengnya di petak E4, diambil balik oleh gajah. Nah, di sini sudah saatnya benteng segera diangkat naik, tapi Carlsen memilih hanya ke petak E5 untuk serang pion yang di sini. Di sini benteng E1 menantang pertukaran yang terkuat, tapi memilih menteri keluar untuk menyerang gajah. Dan gajah langsung ditarik mundur ke petak A8. Banyak sekali langkah yang bertanda kuning, bertanda merah dari kedua pemain. Di sini tadi Carlsen punya kesempatan untuk hantam pion ini kawan. Kalau berlanjut baku hantam sih, baku hantam juga. Tapi memilih menarik mundur gajah ke A8. Banyak sekali kesempatan Magnus Carlsen untuk mendapatkan kembali pion. Disia-siakan begitu saja oleh Magnus kawan. Benteng G naik ke G3. Dan di sini menteri ambil pion F2 kawan. Sudah saatnya memilih dengan benteng G bergeser ke E8. Ditumpuk. Tanda merah lagi dari Magnus. Menteri A4 serang pion di sini. Tekan benteng di sini juga. Di sini ada benteng E4. Menteri ambil pion A6. Gajah sekarang ambil pion D5. Menteri ambil pion D6. Gajah bergerak ke C4. Langkah merah lagi dari Magnus Carlsen. Sekarang posisi putih kembali dalam posisi yang bagus kawan. Benteng bergerak ke petak D4 untuk menantang pertukaran yang terkuat. Memilih gajah yang bergerak ancam benteng. Menteri D7 skak menantang pertukaran menteri yang sulit dielakkan lagi. Sekarang Magnus Carlsen harus berjuang dengan minus 2 pion dalam permainan endgame. Sepasang benteng plus gajah terang. Raja bergerak ke E6. Benteng G7 kawan untuk mendapatkan pion yang di sini. Kemudian ada benteng D8 pin gajah. Raja bergeser ke C1. Ada benteng E ditumpuk di lajur D untuk mendapatkan gajah. Terlebih dahulu benteng 7 yang ambil pion G4 kawan. Benteng hitam ambil gajah D2. Benteng mendapatkan gajah C4. Langkah kesalahan ternyata. Yang terkuat dengan benteng melakukan skak terlebih dahulu yang terkuat kawan. Nah, di sini benteng ambil pion F2 lanjut Magnus, kemudian diikuti benteng E3 skak. Raja bergeser ke D5, kejar benteng. Nah, pilihan yang terkuat untuk menantang pertukaran benteng di sini kawan. Dan kalian nanti akan punya tempo atau memaksa pertukaran benteng langsung, karena temponya juga bisa mendapatkan skak di sini nanti, bisa menusuk benteng di belakang, anggap saja ditolak tapi melakukan skak di sini kawan. Memang di sini raja bisa bergerak ke D2, mungkin benteng ini digeser untuk menghindari ancaman skak di sini kawan. Tak ada masalah, posisi raja sekarang mulai bisa naik, tidak terkunci di baris pertama kawan. Putih masih punya kesempatan menang, tapi memilih geser benteng ke H4. Berikutnya ancamannya di sini, dan benteng digeser jelas tujuannya untuk mendukung pionnya di lajur H.
Permainan masih level kawan, dan kontrol waktu kedua pemain juga tidak terlalu jauh berbeda, dan kita sudah di langkah ke-38. Tinggal 2 langkah lagi akan ditambah kontrol waktu, tak ada masalah bagi kedua pemain. Raja C6, ada pion A3, berikan ruang bagi raja untuk bergerak kawan, agar tidak ada ancaman skakmat di baris belakang, karena benteng ini juga mengancam kawan di baris belakang. Apakah nanti digeser ke sini juga bisa melakukan ancaman skakmat, karena saudaranya sudah mengunci raja di baris kedua. Benteng G8 dihadang dengan benteng G3 kawan. Benteng bergeser ke E8, ancaman skakmat kembali di peta E1, raja bergeser ke B1. Dan kalau ada skak di sini kawan, ya tinggal bergeser saja. Nanti kalau ada ancaman terhadap pion B2, ada benteng yang siap untuk backup di lajur B. Magnus Carlsen mencoba geser benteng B8 untuk mencegah pergerakan benteng ke peta B3 yang terkuat tadi dengan pion F5 menurut Stockfish. Tapi ini juga cukup beralasan untuk serang pion yang di sini kawan. Ada pion B4, baku hantam di peta B4, pion aman dengan kawalan benteng di lajur H. Tapi permainan masih berpotensi remis. Hitung-hitungannya hanya selisih 1 pion saja, walau di sini putih unggul 2 pion kawan. Karena terhitung pion di lajur H bertumpuk. Raja bergerak ke B5. Langsung dekati pion kawan yang terkuat. Carlsen geser benteng ke E8. Masih ada ancaman skakmat. Tapi sekarang posisi putih kembali naik dengan potensi kemenangan. Benteng C3 skak. Raja bergerak ke B5. Nah, benteng C2 kawan menantang pertukaran atau blokade baris kedua, agar jika ada ancaman skak, raja masih bisa naik. Ditolak, benteng naik ke F3 dan pion H6 mulai didorong. Hati-hati Magnus Carlsen kawan, tinggal 2 tempo lagi bisa promosi. Raja bergerak ke A4 terlebih dahulu untuk dukung bentengnya melakukan ancaman. Di sini diikuti dengan bentengnya meluncur ke peta E1. Nah, di sini kawan, raja bergerak ke B2 yang terkuat kawan untuk menghabiskan temponya benteng hitam. Nah, raja bergerak ke sini. Kalau ada benteng ke sini kawan, ya tinggal bergerak ke sini. Benteng digunakan untuk pelindung kawan, supaya raja ini bisa bergerak mengawal pion di sisi kanan. Permainan berlanjut dengan langkah raja bergeser ke C1 dan Magnus Carlsen melangkah raja B3 untuk mencegah raja ini naik kawan ke peta B3. Ancam benteng juga, diikuti melakukan skak di sini, naik terus di skak lagi kawan, mendapatkan benteng. Benteng B2 skak terlebih dahulu, raja ke C3, benteng C2 skak terlebih dahulu, mondar-mandir saja kawan, dan benteng bergeser ke D4 untuk mencegah adanya skak di sini kawan. Kemudian di sini benteng A8 ingin melakukan skak di peta A1, raja bergeser ke D1 langsung, kemudian benteng H3, kejar 2 pion putih kawan. Alamat sudah, pion jatuh di langkah berikutnya. Abimanyu Purwanik tidak mau kalah kawan, dia dorong pion B5-nya sekarang. Benteng A1 skak dari Magnus, blokade dengan benteng baku hantam di peta C1, dan benteng ambil pion H2, kunci posisi raja kawan. Gampanglah, pion ini bisa diambil, pion ini bisa diambil. Permainan dalam posisi level alias masih berpotensi besar remis, kecuali blunder besar kawan. Benteng D6, benteng ambil pion H6, pion B6. Nah, di sini benteng kawal baris belakang kawan, benteng ambil pion F6, dan raja hitam coba kejar pion putih ke C4 terlebih dahulu, raja D2 dan benteng B8. Kedua pemain sepakat remis di langkah ke-58. Sulit sudah kawan, karena posisi raja jauh dari pionnya, lebih dekat raja hitam mendekati pion putih ini. Tak perlu saya jelaskan terlalu panjang lagi. Itulah kawan, hampir saja Magnus Carlsen kalah kembali di game terakhirnya oleh pecatur India lagi. 7 pemain India meladeni permainan Magnus Carlsen kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Oh ya, seperti biasa jangan lupa kawan, bagi kawan-kawan yang baru mampir, tombol merah subscribe itu bukan hanya untuk dilihat kawan, dia menunggu kalian untuk pencet, dia akan menjadi abu-abu. Pencet saja kawan, dia sudah menunggu. Gunakan jari jempol, telunjuk, ataupun kelingking kalian, ataupun bahkan dengan mouse laptop kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.